kasih. Oke, karena kalian sudah siap untuk belajar. Ibu mau tanya ke kelas siapa di sini ya? Oh, satu laki-laki saja, terima kasihan. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa ibu. Oh, yang tidak hadir apa? Sakit? Sakit. Yang mereka jangan pemalas, kalau perempuan masih perempuan yang berkarir ya, oke? Iya ibu. Oke, nah di sini kita akan memulai pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke tema, ibu ada gambar, ada 3 gambar di sini. Ibu mau lihat kalian tahu apa ini gambar-gambar di depan sini. Yang pertama ini gambar apa menurut kalian? Lain. Oke, Dita. Itu kegiatan produksi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Yang kita selain cantik dan gadis pintar juga ya. Oke, yang kedua siapa yang tahu? Saya ibu. Oke, silahkan anak lainnya. Yang kedua itu distribusi ibu. Wah, bagus sekali untuk lainnya. Nanti ibu kasih hadiah ya pas selesai. Oke ibu. Dan yang terakhir, oh anak Lera, silahkan. Konsumen ibu. Wah, hebat-hebat tepuk tangan. Ini semua kita ya. Oke, jadi dari ketiga gambar ini kita menyimpulkan bahwa materi kita hari ini adalah apa? Kegiatan ekonomi. Nah, betul, kegiatan ekonomi. Tanpa kalian sadari itu kalian sudah sering sekali melakukan kegiatan ekonomi. Baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada ya. Kita masuk ke pengertiannya. Nah, pengertian di sini adik-adik, jadi kegiatan ekonomi itu semua aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun perusahaan untuk menghasilkan, mendistribusikan, mengkonsumsi barang atau jasa guna untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Sekali. Jadi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar itu merujuk pada aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Yaitu kalian juga dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa sekarang dan di masa berikut ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada 4 jenis kegiatan ekonomi. Kita mulai dari yang pertama untuk produsen. Ibu minta anak Reda untuk baca dan kita produsen itu apa? Jadi produsen itu adalah Kuat ya, kuat. Semangat sih, kira-kira ada semangat. produsen adalah orang yang melakukan sebuah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan dan menambahkan nilai jual serta nilai guna dari suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Oke, jadi produsen itu kalian sendiri orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, oleh sebab itu jadi produksi itu adalah kegiatan proses mengolah barang. Contohnya kalian mengolah keripik menjadi pisang seperti itu ya, paham? Paham. Oh, semangat paham? Paham. Oh, semangat, jadi ilmu itu bisa diserap. Lanjut, distribusi. Anak lainnya ya, silahkan baca. Baik ibu, distribusi adalah kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang atau jasa agar bisa sampai ke tangan konsumen. Oke, jadi distribusi adalah orang yang menjual barang. Ketika kalian ke pasar, ada orang yang jual sayur, itu disebut dengan distribusi. Begitu, sudah ya? Dan konsumen adalah kalian yang memakai, kalian yang membeli, kalian yang makan, itu disebut dengan Konsumen. Oke, ini ada 4 kegiatan ekonomi yang dilakukan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah paham atau belum? Sudah ibu. Sudah. Nah, ibu lihat kalian ini kayak kurang semangat. Ibu ada kuis. Ada yang tahu kuis, tapi kuis itu ada game loh. Yang kalah itu dia akan menjawab kuis. Berani? Berani ibu. Oke, kita mulai ya kuisnya. Oke. Nah, jadi ada pulpen, mana pulpen? Oke, pulpen. Bikin 2 orang ya. Anak Reda yang cantik, di berdiri. Anak Reda berdiri ya. Sini. Ya, kursi sudah boleh. Jangan lemak-lemak, semangat dong, masa anak-anak lemah. Ini calon-calon bapak-bapak dulu ya. Oke, dua orang
pegang siku. Kalau sakit pegang perut. Kalau sikat rampas pulpen. Bisa? Bisa. Bisa. Coba kita ulangi. Kalau yang dapat pulpen, Dapat pulpen tidak, yang tidak pulpen yang dijawab. Tenang, ini gampang. Dengan satu mesti dijawab. Oke, lanjut. Pegang siku. Pegang perut. Pegang siku. Dari produsennya. Jadi produsen itu adik-adik, kalian sebagai orang yang melakukan kegiatan produksi, dan kalian yang memantau. Nah, kalau produksi itu adalah proses mengolah barang atau jasa menjadi bahan jadi. Oke, sudah? Jadi kalian mengolah apapun makanan dari bahan mentah menjadi sudah jadi. Oke, kalau konsumen adalah kalian sendiri yang pemakai. Kalian yang memakai apa segala macam dijual. Nah, kalau distribusi adalah contoh yang beli anak kalian jual sayur di pasar, jual tempe, jual pokoknya semua barang yang dijual itu disebut dengan distribusi. Oke, sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, adik-adik, karena tadi kalian sudah belajar semua yang Ibu sampaikan, kalian sudah pahami. Ibu mau bagi kalian yang dua kelompok. Sudah bagi? Sudah, Ibu. Oke, 1 kelompok 2 ya. Ya, Ibu. Nanti masing-masing kelompok kalau kalian orang yang presentasi di depan. Nah, ini ada 2 studi kasus. Kalian harus menganalisis tentang kasus yang berbeda ini. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, gas. Lanjut ya, kelompok 2 ini kelompok berapa? 1. 1. Oke, ya kalian kerja dulu ya. Oke, silahkan dibaca-baca. Itu gampang loh, sudah kita pelajari. Gampang ini. Sudah? Belum, Ibu. Oke. Gampang saja. Ibu yakin kalian masih bisa. Ini sudah pintar-pintar semua. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Kelompok mana yang mau jadi duluan? 2. Oh, 2. Oke, silahkan. Oke. Oke, kuat ya. Studi kasusnya di sini yaitu Ya. Pak Rahman adalah seorang nelayan. Setiap pagi ia melaut dan menangkap ikan.
yang tadi saya bacakan. Oke. Kegiatan di sini yaitu ada kegiatan produksi, yaitu Pak Rahman menangkap ikan, kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu Pak Rahman membawa ikan-ikan tersebut ke pasar, dan kegiatan berikutnya yaitu ada kegiatan konsumsi, yaitu di mana dijual ke pasar dan masyarakat membelinya dan mengolah ikan tersebut. Pertanyaan yang kedua, siapa saja pelaku ekonomi dalam kegiatan tersebut? Di sini ada pelakunya Pak Rahman sebagai produsen, pedagang di sini sebagai distributor, dan ibu rumah tangga sebagai konsumen. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan menjawab. Oke, baik, nanya. Silahkan. Tegas ya. Wah, udah Baik, semua saya dengar. melanjutkan banyak pertanyaan. Mengapa peran distributor penting dalam kegiatan ekonomi? Yang lain perhatikan ya. Yaitu karena tanpa distributor maka ikan sulit sampai kepada konsumen, apalagi yang tinggalnya jauh dari laut. Nah, yang kelima yaitu pertanyaan, apa dampak positif kegiatan ekonomi ini bagi masyarakat? Nah, dampaknya adalah pendapatan nelayan dan pedagang memenuhi kebutuhan makan dan minum. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Kelompok dua, ini bagus sekali ya, mantap. Oke, untuk satu. Ih, Ibu Ali pintar-pintar ya ternyata. Ya, silahkan Muna. Jangan ketawa. Fokus-fokus ya, yang lain. Oke, silahkan. Dedikasi yang pertama adalah usaha roti Makarasa. Oke. Bu Sari memiliki usaha membuat roti bernama Makarasa. Setiap pagi ia membuat berbagai jenis roti di rumahnya. Setelah selesai, roti-roti tersebut diambil oleh Pak Budi yang bekerja sebagai pengantar untuk dijual ke beberapa warung dan kepala sekolah. Setiap sore, banyak siswa di luar sekitar membeli roti Bu Sari karena rasanya enak dan harganya terjangkau. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pada kasus di atas? Jawaban, Bu Sari sebagai produsen, Pak Budi sebagai distributor, dan pembeli, warga atau siswa sebagai konsumen. Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak? Bu Sari memproduksi roti, Pak Budi itu menyalurkan ke distribusi, pembeli mengkonsumsi. Bagaimana keterkaitan antara produsen, distributor, dan konsumen dalam proses tersebut? Produsen membutuhkan distributor untuk menyalurkan produk, dan konsumen membutuhkan produk dari produsen. Semua saling bergantung. Oke, sudah ya. Semua benar dan bagus. Nanti bagus-bagus semua ya. Ya, aku senang kalau kalian bisa paham, bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi kan ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Dan kalian tuh kedepannya bisa tahu, oh jadi ini nih kegiatan ekonomi seperti ini, contoh seperti ini yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar dari pengertian, jenis, contoh, sampai kuis, tugas kelompok. Pasti kan sudah paham semua kan? Sudah, Ibu. Kita satu orang menyimpulkan semua yang kita belajar hari ini. Saya. Siapa? Oke, silahkan. Maju di depan. Jadi baik, kegiatan ekonomi yang tadi kita pelajari itu adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga proses utama. Yang pertama produksi itu untuk menciptakan barang dan jasa, dan yang kedua distribusi itu menyalurkan barang dan jasa, dan yang terakhir itu konsumsi untuk menggunakan barang dan jasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Kegiatan ekonomi itu ya untuk menghasilkan barang atau jasa, dan ciri-cirinya itu ada jenis-jenisnya itu produksi, produsen, distribusi, dan konsumen. Oke, akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ada pesan buat kalian. Semoga kalian tetap rajin belajar, rajin datang sekolah, biar besok-besok bisa jadi guru atau jadi pengusaha untuk yang bagus dan sukses untuk membawa nama baik orang tua dan keluarga. Oke,